dengan para sindikat yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silahkan nanti tanya ke penyidik, ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ARO atau AIM, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya, ya, bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya pekerja rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya, ya, dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Barreskrim Polri. Bapak berani Cukup, ya? menyebut T itu sebagai pengendali bisnis judi online di Indonesia, itu bukti-buktinya apa ya? Pokoknya Pak? begini, ya. T itu siapa? Ya. Apakah dia benar pengendali atau tidak? Ya. Saya sudah tuangkan dalam, ya, berita acara yang tadi saya tangani dalam pemberian klarifikasi ke teman-teman penyidik. Ya. Pak, kalau inisial yang lain itu perannya apa aja sih? Tadi, makanya tadi beda. Fokus BP2M itu kan pada penempatan dan pelindungan. Yang kita perangi adalah sindikat penempatan ilegal. Nah, apa nih relasinya dengan judi online? Sehingga saya katakan agar tidak misleading, kalau isunya hanya bicara judi online, itu bukan tugas BP2MI. BP2MI tidak akan pernah masuk mengurusi masalah itu. Ya, kan kita udah punya Satgas tuh, ya, Satgas judi online. Tapi ketika bicara Kamboja, itu yang saya katakan spesifik, karena anak-anak bangsa yang ditempatkan di Kamboja, mereka dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Sehingga yang saya sampaikan dalam pertemuan internal di istana itu bersifat informatif. Dengan harapan informasi ini tentu ditindaklanjuti. Contoh ya, 5 yang saya sebutkan tadi, yang diduga sebagai bandar penempatan ilegal ke Singapura, itu tidak bekerja untuk judi online, bukan. Itu kan ditindaklanjuti oleh Pak Mahfud dalam bentuk Pak Mahfud mengirimkan surat agar nama-nama tersebut tentu menjadi, ya, dasar untuk dilakukan penyelidikan dan seterusnya, tentu oleh penegak hukum. Nah, harapan saya ketika saya menyampaikan informasi tentang inisial T, itu juga tentu yang menjadi harapan saya sebagai kepala BP2MI dan anak bangsa. Kenapa? Dalam pikiran saya, karena yang ke Kamboja ini dipekerjakan di judi online dan scamming online, harapannya kalau ini bisa dibongkar nih, berhenti, maka otomatis dia akan menghentikan penempatan ilegal. Saudara-saudara tahu nggak berapa banyak anak-anak bangsa yang dikorbankan untuk mereka bekerja di Kamboja secara ilegal? Ini saya beri datanya, ya, supaya kita punya perspektif yang sama. Ya, mohon maaf nih, ya, sebentar. Mungkin kita lalai dan kita tidak tahu. Orang Indonesia yang sekarang ada di Kamboja itu jumlahnya 89.440 orang. Ya. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal, ya, dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.883. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya, kurang lebih, ya, 3.900
1914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Terima kasih. Bapak kan disebutkan bahwa BP2MI kan perang Sindikat penempatan ilegal. dan itu kan juga masing-masing sudah dikasih tahu sejak dari dulu gitu Pak, sejak zaman Pak Mahfud bahkan sudah mengatakan. Nah, kenapa Pak inisial T ini sulit untuk ditangkap atau dibongkar sampai saat ini? Ya, saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan ya, dan saya sudah jawab, berita acara sudah saya tangani terkait inisial T ya. Maka saya minta dipersilakan untuk ya ditanyakan kepada penyidik dari Baris Krim Polri. Ya, begini, kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Kan sederhana kan? Apa? Itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Ngasih nama lengkap si TNI ke penyidik, Pak. Apa? Bapak udah ngasih nama lengkap TNI ke penyidik. Silakan tanya ke kepolisian. Latar belakangnya apa sih Pak? Dari usaha Sudah ya. atau Yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik, dan silakan ditanyakan kepada penyidik. Ya. Usaha, Pak. ada Pak, bagaimana Pak dari BP2MI apakah tidak ada kewenangan itu Pak terkait? Ya nggak ada lah. Tadi saya katakan, kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami. Kami tidak berurusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleading-nya, misalnya ketika saya menyebut judi online, seolah-olah judi online yang ada di Indonesia, yang sedang ditangani oleh Satgas. Tidak. Ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipekerjakan di judi online dan scamming online di Kamboja. Ya. Oke. Ya. ada bukti-bukti Pak yang diserahkan ke penyidik Pak. Tanya ke penyidik. Detail Ya. buktinya Pak. Tanya ke penyidik. Makasih banyak.